Shalom, Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau sama-sama belajar merenungi apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pada hari ini kita akan mempelajari dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai yang ke-31 dalam perikop doa jemaat. Ibu, Bapak, Saudara sekalian bisa buka. Saya akan lanjutkan firman Tuhan yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai yang ke-31 mengingatkan kita mengenai kebersamaan jemaat mula-mula untuk berdoa bersama. Mereka berdoa bersama karena mendengar penjelasan dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang dilarang berbicara dan mengajar dalam nama Yesus Kristus. Mereka, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, diancam oleh para imam jika mereka berbicara dan mengajar dalam nama Yesus Kristus. Di dalam kisah ini, Petrus dan Yohanes ditangkap serta dipenjara. Namun yang mengagumkan adalah respon dari muridnya. Mereka berdoa, mereka meminta keberanian dari Tuhan supaya mereka tidak mundur dari pelayanan walaupun menghadapi tantangan yang berat. Pertanyaannya untuk pribadi kita masing-masing, apa respon kita ketika mengalami ancaman dan perlakuan yang tidak adil saat melayani Tuhan? Saat kita mengalami kondisi tersebut, apakah malah membalas menyerang atau malah kecewa dan keluar dari pelayanan dan bahkan keluar dari panggilan? Apakah memaksakan kehendak dan mempertahankan apa yang kita yakin sebagai kebenaran? Ataukah kita rela berespon yang berbeda dari kebanyakan orang dan mendahulukan mencari Tuhan? Ketika ancaman datang, bahkan tekanan dari berbagai pihak bermunculan atas diri kita, rasa takut adalah suatu yang wajar yang timbul dalam diri kita. Namun harus diingatkan bahwa sekalipun kita berada dalam posisi yang benar dan semua dapat dipertanggungjawabkan, ingat itu tidak cukup. Itu tidak cukup untuk menolong kita, untuk menguasai diri kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan di dalam doa, dan biarlah Tuhan yang berperkara menunjukkan jalan terbaik bagi hidup kita. Di saat kesulitan datang kepada orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan tulus dan sabar, maka kehidupan doa yang tekun selalu menjadi reaksi yang pertama. Orang-orang yang takut akan Tuhan selalu melihat kepada Tuhan, bergantung kepada Dia dan menantikan pimpinannya. Dunia tidak sanggup melawan kehendak Allah. Kalau kita buka di dalam firman Tuhan, di dalam ayat ke-25 dan 26, menyatakan pengertian para murid bahwa segala sesuatu yang dilakukan dunia untuk melawan Tuhan adalah usaha yang sia-sia. Kita bukan hanya meminta sesuatu sama Tuhan, kita berdoa juga merenungkan siapakah Tuhan yang kepadanya kita berdoa. Sampai kita buka lagi di ayat yang ke-31, menggambarkan keadaan ketika Tuhan menjawab doa mereka. Mereka kembali dikuatkan oleh Roh Kudus. Mari kita memusatkan kepada berita inti, bukan fenomena yang dipakai Tuhan. Fenomena yang terjadi yang dipakai Tuhan adalah di tempat mereka mengalami yang namanya keadaan bergoncang. Namun berita intinya adalah, hasilnya adalah mereka kembali mengalami yang namanya kekuatan daripada Tuhan, kesegaran daripada Tuhan, dan semangat yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil. Mereka tak berhenti sampai di titik itu, tapi mereka terus maju untuk melayani Tuhan karena mereka mengerti posisi mereka, karena mereka mengerti panggilan mereka, karena mereka mengerti identitas mereka. Dan hari ini itu suatu hal yang kita rindukan bersama-sama.
saat kita mengalami suatu keadaan yang tidak mudah di dalam setiap kehidupan kita, saat kita mengalami proses yang tidak mudah di dalam setiap pelayanan yang ada, apakah kita punya respon yang berbeda? Apakah kita tetap bertahan di panggilan kita, ataukah kita malah lari dari panggilan dan keluar dari rencana Tuhan? Saat kita pergi dari panggilan Tuhan, kita sedang kehilangan yang namanya kasih karunia Tuhan. Kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu. Pada saat hari ini, kita mau sama-sama merenungi itu. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama menguatkan satu sama yang lain. Saat engkau hari ini bertahan, saat engkau berjuang sendirian, engkau tidak sendirian. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Kita bersama-sama sebagai keluarga untuk sama-sama melayani Tuhan, dan terlebih untuk melayani setiap apa yang menjadi pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah kasih dalam kehidupan kita. Kami berdoa Tuhan, pada kesempatan ini, saat kami mengalami suatu hal yang tidak mudah, biarlah kami punya respon yang berbeda, yaitu kami lebih lagi mencari Tuhan, yaitu lebih lagi kami mencari kehendak Tuhan, bukan mencari dan melihat suatu kondisi yang ada. Mungkin tidak memungkinkan untuk kami melihat suatu kondisi yang ada, bukan satu hal yang mudah, tapi kami tetap memandang Tuhan dengan cara pandangnya Tuhan, dengan respon yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ingatkan kami untuk melihat dengan cara pandangnya Tuhan, bukan dengan kondisi yang ada saat kami melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah lebih lagi Tuhan kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mudah untuk berhenti, sehingga kami tidak mudah untuk menyerah dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Kami ucap syukur buat setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia itu Tuhan. Kami mau lebih lagi berjuang bersama dengan Tuhan. Kami ucap syukur hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.